Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita kembali akan minta pimpinan tangan Tuhan dan biarlah kita sebagai anak-anaknya tidak salah jalan dan biarlah kita mendekat kepada kasih setianya. Kita minta pertolongan Tuhan untuk boleh berjalan bersamanya. Kita pujikan Kidung Jemaat 413 bait pertama dan yang kedua. Tuhan pimpin anakmu. Kidung Jemaat 413 bait pertama dan yang kedua. Tuhan pimpin anakmu agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderat, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Hanya di kau sajalah perlindungan yang teguh. Bila hidup menekan, kau harapanku penuh. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tanganku erat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan yang akan memimpin jalan kami hari ini, dan biarlah kami berpegangan pada rencana Tuhan. Tegur kami, arahkan kami melalui firman-Mu agar kami boleh melangkah dengan benar. Hanya dalam nama kami berdoa. Amin. Bersama-sama kita akan membuka Imamat 6. Imamat 6 ayat 24 sampai 30. Imamat 6 ayat 24 sampai 30. Imamat 6 ayat 24 sampai yang ke-30. Imamat 6 ayat 24 sampai 30, dengarkanlah sabda Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah hukum tentang korban penghapus dosa. Di tempat korban bakaran disembelih, disitulah harus disembelih korban penghapus dosa di hadapan Tuhan. Itulah persembahan maha kudus. Imam yang mempersembahkan korban penghapus dosa itulah yang harus memakannya. Haruslah itu dimakan di suatu tempat yang kudus, di pelataran kemah pertemuan. Setiap orang yang kena kepada daging korban itu menjadi kudus, dan bila darahnya ada yang terpercik kepada suatu pakaian, haruslah engkau mencuci pakaian itu di suatu tempat yang kudus. Dan belanga tanah tempat korban itu dimasak haruslah dipecahkan, dan jikalau dimasak dalam belanga tembaga, haruslah belanga itu digosok dan dibasuh dengan air. Setiap laki-laki di antara para imam haruslah memakannya, itulah persembahan maha kudus. Tetapi setiap korban penghapus dosa yang darahnya dibawa sebagian ke dalam kemah pertemuan untuk mengadakan pendamaian di dalam tempat kudus, janganlah dimakan, melainkan dibakar habis dengan api. Kekudusan Allah itu menuntut ketaatan yang mendetail dalam melaksanakan perintahnya, sehingga konsekuensinya kita harus melepaskan keputusan berdasarkan pertimbangan pikiran sendiri. Kita harus cermat dalam mendengar dan melaksanakan perintahnya. Kita bisa melihat ini dari teladan para imam berkenaan dengan tentang kurban penghapus dosa. Ada kemiripan antara kurban sajian dan kurban penghapus dosa. Persamaannya ada bagian dari kurban yang diperuntukkan bagi imam. Bedanya setiap keturunan Harun harus memakan bagiannya dari kurban sajian, sementara bagian dari kurban penghapusan dosa hanya dikonsumsi imam yang sedang bertugas. Kesamaan kedua, semua bagian itu dimakan di tempat kudus, yaitu di pelataran kemah pertemuan. Aturan tentang pakaian dan perkakas lainnya pun ada. Pakaian yang terkena percikan darah mesti dicuci di tempat kudus. Belanga tanah yang dipakai untuk memasak kurban harus dipecahkan. Mungkin itu sebagai antisipasi agar jangan sampai ada sisa. Dan di Imamat 7 disebutkan supaya tidak ada sisa dari kurban. Seandainya masih ada tersisa, itu semua harus dibakar pada hari ketiga. Jika belanganya terbuat dari tembaga, harus digosok, dibasuh dengan air. Nah, setiap mempersembahkan korban selalu ada peraturan-peraturan khusus yang menyertainya. Para imam wajib melaksanakan tanpa kompromi. Tuhan menuntut agar mereka melakukan dengan terperinci. Artinya,
menunjukkan bahwa Allah adalah pribadi yang teratur. Nah, begitu juga kita juga sering berpikir sikap hati ketika kita melayani Tuhan. Kadang-kadang kita melayani semau kita gitu ya. Sehingga kadang-kadang ketika kita diminta Tuhan untuk melakukan lebih lagi dan teratur, maka pelayanan itu seharusnya memang kita jalani dengan tertib dan teratur. Dan memang menjadi tertib dan teratur itu nggak mudah gitu ya, karena kita harus belajar taat, belajar nggak pakai ego kita, belajar untuk ketika melayani itu yang kita kedepankan adalah Tuhan kita. Kalau kita ada salah, kita belajar, karena kehidupan imam pun bahkan mereka terus dikasih peraturan supaya apa, imam-imam ini belajar sekalipun mereka udah dikuduskan, dispesialkan, tapi tetap mereka masih bisa salah, sehingga diingatkan terus. Bukan supaya mereka kerja dimarahin aja, bukan, tapi dia belajar bertumbuh agar keluarga imam ini bertumbuh dan melayani Tuhan dengan baik. Nah, semoga ketika kita juga ketika hidup melayani, baik itu dalam pekerjaan, dalam keluarga maupun dalam gereja, biarlah kita melayani juga terus belajar. Kadang-kadang kita pakai cara kita, tapi ketika kita diminta untuk boleh hidup, untuk bersama-sama belajar tertib dalam melayani, biar kita sama-sama melihat bahwa hidup dalam Tuhan itu pasti ada makna-maknanya. Mungkin kita nggak nyaman, mungkin nggak enak, tapi kita percaya itu untuk kebaikan kita. Para imam pun di tengah-tengah banyak peraturan ini, kadang-kadang saya bertanya, apa dia bisa ya? Ada banyak aturan dari Tuhan. Bisa karena biasa. Pasti awalnya juga dia capek, pasti dia ngeluh, Tuhan kenapa begini, kenapa begitu. Tapi lama-lama dia terbiasa. Keterbiasaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini belajar dari para imam lagi, para imam dan pekerja bait Allah. Kami percaya bahwa Tuhan adalah imamat yang rajani. Jadi bukan hanya imam yang harus belajar tentang hidup tertib, tentang hidup bagaimana beradaptasi dengan banyak orang, dan juga hidup melayani bagi keluarga, bagi pekerjaan, dan juga bagi pelayanan kami. Ajarkan kami kedepankan sikap hati yang taat, ajarkan kami punya sikap hati yang merendahkan hati, dan biarlah nama Tuhan yang dimuliakan. Kami serahkan, hanya dalam namamu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati, tetap bersemangat.